Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel Bapak selalu akan menyajikan tentang video pembelajaran. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan menginjak tentang tema 4, globalisasi. Jadi dengan subtema satunya, globalisasi di sekitarku. Nah, jadi mohon simak videonya agar bisa memahami materinya ya. Kita lanjut. Di dalam tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Jadi berkembangnya teknologi informasi, kemudahan transportasi, kerja sama internasional dan perekonomian yang terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Nah, apa yang dimaksud globalisasi? Jadi globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk dunia. Adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak globalisasi banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja? Ya, kita lihat. Di dalam pembelajaran pertama kita akan menginjak tentang globalisasi ya. Jadi globalisasi kita akan diajak berdiskusi ya. Coba dipahami. Jadi kita mendiskusikan hubungan antar negara. Nah, jadi buatlah kelompok kemudian diskusikan dengan kelompok kalian tentang hubungan budaya antara Indonesia dan Thailand. Nah, apa saja kerjasama yang diadakan antara negara Indonesia dengan negara Thailand. Nah, silakan dibaca di buku ininya ya, buku paketnya, ataupun bisa dibuka Kipin School-nya, cari buku paket di sana ya. Nah, itu setelah itu dicari dulu ya. Nah, ini merupakan tugas ya. Tugas apa saja kerjasama yang diadakan oleh negara Indonesia dan Thailand. Nah, ini yang pertama ya. Jadi Bapak tugaskan yang pertama di tema 4 itu membuat ngerincian kerjasama apa yang diadakan oleh negara Indonesia dengan Thailand. Jadi kita ingin tahu hubungan antar negara Indonesia dan Thailand. Kemudian kita akan menginjak ayo berlatih. Nah, di sini kita diajak mengerjakan soal. Dengan melakukan pencarian melalui berbagai media, buku, surat, kabar, ensiklopedia, internet, carilah produk budaya antara Indonesia dengan Thailand sesuai dengan subjeknya. Nah, tadi kita sudah berusaha mendiskusikannya. Jadi kita mendiskusikan hubungan antar negara Indonesia dengan Thailand. Setelah itu kita mengerjakan soalnya ya. Jadi kita diskusikan juga di rumah atau di sekolah. Kemudian kerjakan soalnya. Nah, berbagai media bisa dibuka ya, buku, surat, kabar, ensiklopedia, internet. Nah, cari produk budaya antara Indonesia dengan Thailand. Nah, apa saja? Karena Indonesia dan Thailand sudah mengadakan kerjasama dia. Jadi apa saja produk yang dihasilkan antara budaya Indonesia dengan budaya Thailand? Nah, sesuai dengan soal subjek. Dengan subjeknya nomor 1 sebagai contoh ya. Jadi anak-anak sudah mendiskusikan kerjasama apa yang diadakan di Indonesia dan Thailand. Setelah itu apa produk budayanya? Contoh ya, umpamanya Indonesia mengadakan kerjasama di bidang di bidang ekonomi nih, contoh ekonomi ya, bukan budaya ya. Itu membuat suatu produk. Nah, jadi mendirikan suatu pabrik, kemudian mengeluarkan suatu produk antara Indonesia dengan Thailand. Itu ada produknya ya. Nah, salah satunya bentuk. Nah, silahkan dibaca ya biar anak penasaran ya. Kita lanjut soal berikut. Nah, ini ada. Nah, ini kerjasama contohnya ya, kerjasama di bidang budaya antara Thailand dengan Indonesia ya. Ada model tari ya. Di Indonesia antara tari kecak, jaipong dan seladi. Kalau Thailand ada kon. Nah, kemudian kalau kainnya kenapa Indonesia, kemudian Thailandnya apa. Nah, contoh produk budaya antara Indonesia dan Thailand. Jadi anak-anak di sini membuat kolom ini ya. Ini contoh produk budaya ya. Ada contoh produk budaya tari, budaya kain, makanan, alat musik, olahraga, bela diri tradisional.
Nah, ini di Indonesia apa saja? Nah, contohnya kalau tari ada kecak, jaipong, sendati. Kalau di Thailand ada kon. Nah, kalau kainnya apa? Kain Indonesia, buatan Indonesia. Nah, kain Thailand apa namanya ya? Silakan cari di media ya. Buku, surat kabar, ensiklopedia, internet ya. Nah, di sini kita menginjak tentang bahasa Indonesia ya. Kita diajak membaca tentang teks eksklamasi. Nah, ini tetap keluar dia teks eksklamasi. Apa saja yang maksud eksklamasi? Ya, teks eksklamasi ya. Bacalah teks eksklamasi, bacalah teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga air. Nah, di buku siswa kemudian ditemukan informasi yang kalian dapat pada tiap paragrafnya. Nah, silakan dibuka buku paket yang dikasih dari sekolah maupun di buku paket siswa di Kipin School boleh ya. Kita baca teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu. Nah, di tiap-tiap paragraf carilah informasinya. Nah, informasi apa yang telah disajikan dalam setiap paragraf yang ada di teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, di sini ada ini ya. Ini contoh pembangkit listrik tenaga air ya. Dia berupa waduk. Nah, waduk itu dibendung airnya, kemudian dikeluarkan, kemudian diberikan kincir. Nah, kincirnya diputar oleh air yang mengalir ya. Nah, sehingga kincir bergerak sehingga bisa menggerakkan generator listrik sehingga kita bisa menghasilkan listrik ya. Nah, ini Bapak berikan bentuk kolom ya. Paragraf pertama apa informasi yang diperoleh, paragraf kedua dan paragraf selanjutnya ya. Kemudian ceritakan kembali bacaan penglistik tenaga air dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini setelah anak-anak membaca tentang teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga air, anak akan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri ya. Jadi kita belajar dengan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri ya. Nah, bisa ada kurangnya, ada lebihnya ya. Namun yang penting intinya tetap ada dalam cerita tersebut ya. Nah, ini contoh membaca teks. Ini aliran sungai ya, aliran sungai. Kemudian dibuatkan kincir ya. Jadi kincir ini diputar oleh air yang mengalir, dihubungkan dengan generator. Kemudian generatornya akan menghasilkan listrik yang selanjutnya disalurkan ke konsumen. Jadi cara kerja pembangkit listrik tenaga air ada arus air mengenai kincir, kemudian memutarnya, putaran kincir air memutar dinamo berputar menghasilkan energi listrik disalurkan ke rumah. Jadi dinamo listrik itu namanya generator ya. Kita menginjak pelajaran kedua. Ayo membaca lagi ya. Jadi membaca teks cara membuat reklame. Nah, kita akan belajar membuat reklame. Nah, apa itu reklame? Jadi reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik, dengan gambar yang menarik supaya laku. Jadi reklame ini hampir berhubungan dengan iklan. Nah, jadi iklan ditulis dalam teks namanya reklame. Jadi reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan yang kita hasilkan dengan kata-kata yang menarik dan dengan gambar yang menarik supaya dagang kita laku. Ya, itu contohnya. Cara membuat reklame yang baik dan menarik dan efektif adalah, nah ini caranya ya. Desainnya sederhana agar mudah dipahami ya. Jadi kita buat reklame, desainnya sederhana, mudah dipahami. Kata-kata yang ringkas dan padat. Jenis huruf dan teks besar. Nah, jenis huruf dan teks besar ya. Kemudian gambar, warna, kontras. Nah, ini contoh batik tulis. Jadi ada gambar, singkat ya, batik tulis. Jadi orang yang mengerjakan batik dengan gambar yang memang menarik dengan warna yang kontras. Kita lanjut mendiskusikan kriteria reklame. Apa saja kriteria reklame? Nah, ini silakan diskusikan apa saja kriteria gambar reklame. Apakah reklame berikut sudah sesuai dengan kriteria pembuatan reklame yang baik? Nah, ini. Nah, contoh, kita diajak mendiskusikan sebuah reklame, apakah cocok dia. Jadi batik tulis Cipto Pro Tunggu, tetap yang paling pulen sejak 1925. Nah,
Apakah cocok ini? Nah, silakan diskusikan ya. Kemudian kita mengamati ya. Jadi kita akan diajak mengamati membaca uraian tentang kubus. Nah, kita akan belajar tentang matematika. Nah, ini sebuah kubus. Kemasan berbentuk kubus. Jadi kubus semua sisi sama ya, semua rusuknya sama panjangnya ya. Nah, jadi ini sebuah kubus. Ini gambar yang berwarna, ini gambar yang ini ya. Jadi semua sisi rusuk sama ukurannya ya, sama panjangnya ya. Nah, sekarang diskusikan apa kubus itu ya. Apakah rusuk kubus sama panjang? Nah, seperti tadi Pak bilang, apakah rusuk kubus sama-sama? Ya, jelas sama panjang. Ada berapa banyak rusuk kubus? Nah, silakan hitung. Nah, ini tugas ini. Ini tugas yang harus ditulis di buku latihan tema ya. Kemudian, apakah sudut kubus sama besar? Ya, coba. Kemudian yang keempat, apakah bidang kubus sama luas? Yang kelima, bagaimana bentuk bidang kubus? Nah, itu silakan dijawab di buku latihan tema ya. Kemudian membaca teks tentang keberagaman ekonomi. Bacalah teks baca Nana dan Melani di buku siswa, kemudian diskusi pertanyaan. Nah, ini Ana dan Melani dia sedang belajar ya. Sekarang ini tugas ketiga ya. Apa perbedaan yang tampak antara Ana dan Melani? Nah, coba lihat gambarnya ya. Apa bedanya? Nah, silakan dilihat. Kemudian bagaimana sikap Ana terhadap Melani? Nah, ini harus dibaca bukunya ya. Tanpa dibaca bukunya tidak bisa ya. Nah, silakan dibuka Kipin School-nya, cari buku tema 4 ya. Subtema 1 ya. Cari di sana pasti ada ya. Sampai pembelajaran kedua. Jadi cari di pembelajaran kedua. Apa perbedaan yang dapat antara Ana dan Melani? Bagaimana sikap Ana terhadap Melani? Nah, kemudian bagaimana sikap Melani terhadap Ana? Nah, gimana sikapnya? Harus dibacanya ya. Kemudian bagaimana sikap keluarga Ana terhadap keluarga Melani? Harus dibaca juga. Bagaimana sikap keluarga Melani terhadap keluarga Ana? Nah, itu ya. Jadi itu dikerjakan tugas yang pertama itu tadi ya. Makanya kalau ingin tugas yang pertama dan kedua dan ketiga, ini ketiga ya. Silakan ditonton videonya ya. Kegiatan bersama orang tua, berdiskusi bersama ayah dan ibu kalian cara yang baik dalam menyikapi perbedaan ekonomi ya. Jadi Bapak catat dulu ya. Jadi Bapak berikan tugas ya. Kita sambil jalan ya. Bapak catat dulu tugasnya ya, biar bisa mengingat kembali. Jadi tugas yang ketiga, bacaan Ana dan Melani. Melani yang tadi apa? Coba lihat yang tadi. Kubus ya, yang kedua kubus. Nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, kita lanjut biar enggak habis waktunya. Ya, ini sudah ya. Kemudian pembelajaran ketiga. Ayo mengamati. Nah, di sini kita akan belajar juga mengamati kuda-kuda. Apa itu kuda-kuda? Nah, kuda-kuda adalah sikap siaga dalam bela diri dengan posisi kaki tubuh yang siap menerima serangan. Nah, ini kuda-kuda ya. Jadi ada kuda-kuda tampak depan, kemudian ada kuda tampak samping. Nah, kuda-kuda tengah ini ya. Kemudian ada kuda depan. Ya. Kalau kuda-kuda tengah dia kakinya menyamping, sedangkan kalau kuda-kuda depan kakinya ke depan ya. Ada kuda-kuda samping. Jadi ada kuda samping menyerang ya. Kalau tengah-tengah lurus ya sejajar, kemudian kalau depan kakinya ke depan ya. Kalau ke samping kakinya miring ya. Kemudian memperagakan sikap kuda-kuda. Nah, ini silakan dilanjutkan di pelajaran PJOK ya.
Bagaimana cara memperagakan? Silakan dibaca. Peragaan sikap kuda-kuda secara benar dan memperhatikan keamanan agar tidak mengalami cedera. Sekarang bersama teman kalian lakukan langkah-langkah dalam pencaksilat sesuai dengan pola langkah dalam DNA berikutnya. Ini ada di pelajaran PJOK ya. Nah, ini pola langkah dalam pencaksilat. Nah, jadi A1 D1. Mana A1 D1? Jadi A-nya A1 kemudian D1 ya. Jadi manun lurus ke depan kiri, kemudian A2 D1 lurus ke depan kanan, dan selanjutnya ya. Kemudian kita menggali informasi dari teks eksplanasi. Bacalah teks bacaan proses listrik sampai ke rumah di buku siswa. Nah, di sini kembali kita belajar tentang pembangkit listrik ya. Tadi kita belajar tentang pembangkit listriknya, sekarang kita proses listrik itu sampai ke rumah. Nah, apa saja ya. Kemudian setelah menyimak gambar tersebut, mengkaji atau menganalisa, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tersebut. Nah, dari manakah energi listrik yang kita gunakan berasal? Nah, ini tugas keempat ya. Tugas yang keempat tentang listrik ya. Listrik. Dari manakah energi listrik yang kita gunakan itu berasal? Kemudian siapa sajakah konsumen energi listrik? Kemudian berapa jenis pembangkit listrik yang disebutkan dalam bacaan? Kemudian apa tujuan dari penaikan tegangan? Apa tujuan dari penaikan tegangan? Yang kelima, apa kepanjangan dari SUTT ya. Jadi itu ada 5 soal tentang listrik. Itu tugas keempat. Itu harus dibaca buku bacaannya ya, buku paketnya ya. Untuk yang tidak Bapak bagikan bukunya, karena berhubung bukunya cuma 10, siswanya 30, jadi kurang. Jadi kita bisa menggunakan bacaan digital ya. Jadi kita buka Kipen School, silakan baca buku paketnya tentang pembelajaran ketiga dari tema 4 subtema 1 ya. Jadi pembelajaran keempat tema 1, tema 4 subtema 1 pembelajaran ketiga. Nah, itu ya. Jangan bolak-balik bingung jadinya. Kemudian mendiskusikan isi paragraf. Nah, di sini anak-anak belajar mendiskusikan setiap paragraf yang ada ya. Kemudian setelah kita mendiskusikan paragraf ya, informasi penting tiap paragrafnya ya. Kemudian kita menulis. Jadi kita harus membaca tentang proses penyaluran listrik yang tadi ya. Kemudian ceritakan kembali menurut bahasamu sendiri dan proses. Jadi tadi sebuah bacaan tentang proses penyaluran listrik sampai ke konsumen ya. Itu dibaca, kemudian cari informasi pentingnya. Kemudian setelah itu baru kita menuliskan cerita tersebut, kemudian menceritakan kembali kepada orang lain dengan kata-kata sendiri ya. Kemudian pelajaran keempat, kita ajak membaca ya. Ayo membaca teks globalisasi. Bacalah teks bacaan globalisasi di buku siswa ya. Kemudian bersama kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut ini ya. Kemudian mengapa globalisasi itu tidak bisa dihalangi? Mengapa? Apa alasannya? Harus dibaca bukunya tentang globalisasi ya. Di benua manakah letak negara Belgia? Di benua manakah letak negara Belgia? Nah, kita kembali ke belajar IPS ya. Kemudian apakah pura? Apa nama pura yang ada dalam teks? Ya, jadi ada pura ya. Di sini ada lagi tentang globalisasi ya. Tugas kelima, globalisasi ya. Globalisasi. Jadi udah 5 tugas ya. Jadi yang kemudian siapa yang memprakarsai membangun pura tersebut? Nah, ada nama pura ya dalam teks. Jadi di dalam globalisasi itu kita akan menemukan 5 pertanyaan. Mengapa globalisasi itu tidak bisa dihalangi? Di benua manakah letak negara Belgia? Apakah pura? Apa nama pura yang ada dalam teks? Siapa yang memprakarsai membangun pura tersebut? Nah, ini selalu dijawab di buku tema ya. Kemudian mendiskusikan soal tentang keberagaman ekonomi. Nah, ini lagi tugas ke-6.
Tugas ke-6, mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda? Mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda ya? Ini tugas 6 tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi ya, yang ke-6 ya. Ya. Mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda? Nah, mengapa ya? Kemudian lanjut, apa yang mempengaruhi keadaan ekonomi setiap orang? Apa yang mempengaruhi ya? Kemudian bagaimana sikap kita dalam melihat perbedaan keadaan ekonomi tersebut? Nah, itu ada 3 pertanyaan ya, tapi dijelaskan ya. Kemudian kita menceritakan ekonomi. Nah, kembali kita menceritakan ekonomi dengan kata-kata sendiri ya. Ini tidak usah ya. Yang penting menjawab soalnya dulu ya. Kemudian mencoba mengukur diagonal bidang dalam dan ruang kubus. Nah, jadi langkah-langkah membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate. Nah, contohnya kita siapkan lidi sebanyak 12 buah. Kemudian ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. Potong lidi sesuai ukuran. Kemudian rekatkan 12 lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. Nah, ini contoh ya. Ini tidak usah kita lewati. Ya. Kemudian mencari diagonal bidang dan ruang kubus. Nah, ini kita ya. Setelah kerangka kubus kalian jadi, sekarang carilah diagonal dan bidang ruangnya ya. Diagonal bidangnya. Nah, silakan kita akan nanti latihan sendiri ya. Kemudian pembelajaran kelima, kita kembali membaca teks tentang batik. Bacalah teks bacaan Kemenpora berencana luncurkan batik bertema Asia Games 2018 di buku siswa ya. Buatlah kelompok kemudian daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang apa yang kamu ketahui tentang batik. Setelah selesai membuat pertanyaan, tukarkan dengan kelompok lain sehingga kita bisa sama-sama menjawab ya. Jadi karena setelah membaca teks tentang batik, karena disuruh membuat pertanyaan. Ini tugas yang ke-7. Tugas yang ke-7 itu membuat pertanyaan dari teks batik. Membuat pertanyaan ya. Jadi membuat pertanyaan dari teks tentang batik ya. Kemudian setelah selesai membuat pertanyaan tersebut, tukarkan dengan kelompok lain. Kemudian cari informasi kerjasama Indonesia yang dilakukan negara ASEAN dengan dalam bidang kebudayaan. Nah, ini tadi udah contoh ya. Kita kembali ya. Kerjasama dalam kebudayaan apa manfaat bagi Indonesia ya. Ini kita lewati dan banyak ya. Jadi, nah setelah yang tadi kita sudah belajar tentang membuat reklame ya, reklame hampir berhubungan dengan iklan. Jadi kita akan belajar sekarang tentang poster. Apa itu poster? Perhatikan di sini ada sebuah poster, itu memberikan informasi tentang ada pegelaran wayang golek di Kidalang Asep Sucaya ya, Cabang Duduka. Jadi perhatikan poster di samping, kemudian berilah komentar dalam isi tabel tersebut. Nah, jadi contoh kalimat disajikan, komentarnya apa baik? Iya, cukup baik. Waktu pelaksanaan? Ya, waktu pelaksanaan sudah ya, Sabtu 22 September 2018. Tempat pelaksanaan sudah di lapangan basket di Sukamulya. Gambar cukup menarik, kombinasi warna kurang kontras. Itu contoh ya. Komentarnya ya. Ya, lewati. Kemudian kalian sudah memberi sebanyak tentang kubus. Sekarang jawablah pertanyaan berikut tentang ini ya. Sebutkan contoh-contoh benda yang memiliki bentuk kubus. Ini tugas yang ke-8 ya. Tugas yang ke-8. Jadi menyebutkan contoh-contoh benda yang memiliki bentuk kubus. Yang kedua, sebutkan contoh benda yang berbentuk kubus. Yang tidak berbentuk kubus, yang tadi yang memiliki bentuk kubus. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri kubus. Jadi tugas yang ke-8 tentang kubus. Kubus ya. Ini tolong dikerjakan di buku temanya ya. Nanti Bapak cek kembali buku latihan temanya. Kalau sampai tidak membuat, berarti tidak sungguh-sungguh menonton video pembelajaran Bapak ya.
jelas ada pengurangan nilai ya. Pembelajaran ke-6, memperagakan gerak pencak silat. Nah, ini kembali ke PJOK ya. Jadi Bapak kurang pas kalau menyajikan. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan. Sikap pasang kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda yang selalu dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Itu sikap pasang namanya. Gerak pasang pencak silat. Jadi ada sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki, sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda yang selalu dengan kesiagaan mental dan indera secara total ya. Ini contoh ya, sikap pasang 1, sikap pasang 2, sikap pasang 3, sikap pasang 4. Nah, ini contoh ya. Jadi ada tangannya bergerak ke samping kiri, kemudian maju, kemudian kanan, langsung ya ke depan ya. Ini silakan tanyakan ke guru PJOK ya. Membaca teks eksplanasi ya tentang padamnya listrik di buku siswa. Nah, ya lewati ini. Bersama dengan tambahanmu sebagai pertanyaan berikut, menuliskan pertanyaan berikut ya. Nah, ini kembali tugas tentang padamnya listrik. Soal tugas yang ke-9 tentang padamnya listrik ya. Padamnya listrik ya. Nah ya, apa topik dan atau gagasan utama dalam bacaan padamnya listrik? Apa topiknya, apa temanya maksudnya ya. Nah, apa gagasan utamanya ya. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab padamnya listrik? Itu soal kedua. Soal ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Jadi kita harus tahu apa penyebabnya dan bagaimana caranya mencegah ya. Itu soal tugas yang ke-9 ya. Kemudian kita membaca teks dialog dengan memperagakannya. Nah, di sini bacalah naskah drama Topi di buku siswa dengan baik, kemudian diskusikan ya. Setelah kalian melihat pemeran drama sederhana tersebut, sekarang berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaan ke-10 terakhir ya. Bagaimana watak Rani dalam drama? Tugas yang ke-10 tentang dialog ya. Bagaimana watak Rani dalam drama tersebut? Nah, yang kedua, bagaimana watak Tono dalam drama tersebut? Watak ketiga, bagaimana watak ibu guru dalam drama tersebut? Watak keempat, bagaimana sikap Tono dan Rani? Apakah kamu setuju? Bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan keadaan ekonomi keluarga kita masing-masing? Nah, itu. Nah, hanya sekian. Baiklah, hanya sekian dulu video pembelajarannya. Jadi video pembelajaran bukan video pembelajaran referensi bagi anak-anak, karena Bapak tidak bisa mengisi dengan tatap muka karena masih dalam rangka PPKM atau pandemi Covid. Ya, tentunya harapan semua guru termasuk Bapak khususnya, selama PPKM ini jangan lupa membaca buku ya, karena buku adalah jendela informasi ya. Jadi semua tugas-tugas yang Bapak berikan dalam video ini semua ada di buku paket jawabannya ya, di buku paket siswa Kemendikbud yang bisa dipinjam di sekolah maupun yang ada di aplikasi Keep in School yang Bapak sudah berikan ya. Jadi tentunya apapun soalnya pasti ada di buku ya jawabannya ya. Yang penting anak-anak membaca ya. Jadi ingat,